Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amidi dari kelas 5A Prodi PAI. Untuk memenuhi tugas akhir semester, di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Psikologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekularisme. Apa sih sekularisme itu? Mari kita simak bersama-sama. Di sini ada 3 poin pembahasan tentang sekularisme. Yang pertama, definisi sekularisme, penyebab kasus sekularisme, dan kasus sekularisme dari sudut pandang psikologi agama. Definisi sekularisme ialah paham yang secara etimologi, yaitu berasal dari kata saeculum dalam bahasa Latin yang mempunyai arti dengan 2 konotasi, waktu dan ruang. Waktu menunjukkan kepada pengertian sekarang atau kini, dan ruang menunjukkan kepada pengertian dunia atau duniawi. Sedangkan sekularisme secara terminologi sering didefinisikan sebagai sebuah konsep yang memisahkan antara negara atau politik dan agama, state and religion, yaitu bahwa negara merupakan lembaga yang mengurusi tatanan hidup yang bersifat duniawi dan tidak ada hubungannya dengan yang berbau akhirat. Sedangkan agama adalah lembaga yang mengatur hubungan manusia dengan hal-hal yang bersifat metafisis dan bersifat spiritual, seperti hubungan manusia dengan Tuhan. Sekularisme diartikan sebagai pemisahan antara urusan negara atau lebih luas politik dan urusan agama, atau pemisahan antara urusan duniawi dan akhirat. Sekularisme sebagaimana telah berkembang dalam sejarah menunjukkan arah perubahan atau pergeseran dari hal-hal yang bersifat adikodrati teologis menjadi hal-hal yang bersifat alamiah, kodrati, dan ilmu pengetahuan. Maka, dilihat dari sudut ilmu pengetahuan, sekularisasi berarti pembebasan manusia dari agama dan metafisika. Dan yang kedua, yaitu penyebab kasus sekularisme. Di sini ada 6 penyebab. Yang pertama yaitu revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekularisme adalah paham yang memisahkan agama dari urusan publik. Yang pertama yaitu penyebab kasus sekularisme, revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan ilmiah pada abad ke-17 dan 18 seperti Galileo dan Newton menantang pandangan dunia religius tradisional. Kemudian, kemajuan dalam sains membuat banyak orang mulai mengandalkan rasionalitas dan ilmu pengetahuan daripada ajaran agama untuk menjelaskan fenomena alam. Yang kedua yaitu revolusi industri. Perkembangan ekonomi dan teknologi di abad 19 mendorong transformasi sosial yang besar. Pekerjaan, urbanisasi, dan perubahan pola hidup membuat banyak orang semakin terpisah dari institusi agama
terutama di masyarakat barat. Yang ketiga yaitu revolusi politik. Revolusi politik di sini yaitu peristiwa-peristiwa seperti revolusi Prancis dan revolusi Amerika yang membawa gagasan bahwa pemerintahan seharusnya tidak berdasarkan otoritas agama, melainkan pada kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Dan yang keempat yaitu kolonialisme dan modernisasi. Di banyak negara, terutama di dunia Islam dan Asia, sekularisme diperkenalkan oleh kekuatan kolonial sebagai bagian dari modernisasi dan westernisasi. Pengaruh Barat membawa perubahan sosial dan politik yang mengedepankan pemisahan agama dari negara. Dan yang kelima yaitu reaksi terhadap otoritas agama. Dalam sejarah, lembaga agama kadang-kadang dianggap terlalu dominan dan terlibat dalam kekuasaan politik yang memicu perlawanan dari kelompok-kelompok yang menginginkan kebebasan individu dan pembatasan pengaruh agama dalam urusan kenegaraan. Dan yang terakhir yaitu globalisasi dan pluralisme agama. Dalam dunia yang semakin terhubung, banyak negara menjadi lebih plural dan multikultural yang memunculkan tantangan dalam mengintegrasikan berbagai keyakinan agama dalam kehidupan publik. Untuk menghindari konflik agama, sekularisme sering kali dipilih sebagai jalan tengah yang netral. Dan yang terakhir yaitu kasus sekularisme dari sudut pandang psikologi agama. Yaitu ada 5 poin. Yang pertama, perkembangan identitas dan nilai individu. Dalam konteks sekularisme, individu mungkin mengalami proses perubahan identitas terkait dengan keyakinan agama atau spiritualitas mereka. Beberapa orang mungkin menemukan bahwa nilai-nilai sekuler lebih sesuai dengan pandangan hidup mereka, sementara yang lain mungkin merasa tertekan karena adanya ketegangan antara nilai-nilai agama tradisional dan tuntutan dunia modern. Psikologi agama meneliti bagaimana individu menavigasi ketegangan ini dan membentuk identitas yang mengintegrasikan aspek sekuler dan religius. Dan yang kedua yaitu kebutuhan, makna, dan transendensi. Meskipun sekularisme sering mengutamakan pemikiran rasional dan ilmiah, manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk menemukan makna dalam hidup mereka. Psikologi agama menunjukkan bahwa spiritualitas dan agama seringkali menawarkan struktur untuk memberikan makna, tujuan, dan transendensi dalam masyarakat yang lebih sekuler. Orang mungkin mencari sumber makna alternatif seperti humanisme atau bahkan spiritualitas non-agama. Fenomena ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mengisi kekosongan psikologis yang mungkin ditinggalkan oleh pengurangan peran agama. Dan yang ketiga yaitu konflik kognitif dan emosional. Dalam masyarakat yang semakin sekuler, individu yang religius mungkin menghadapi tantangan emosional dan kognitif, seperti rasa keterasingan, keraguan, atau konflik antara keyakinan pribadi dengan nilai-nilai masyarakat yang dominan. Di sini psikologi agama meneliti bagaimana individu menghadapi disonansi kognitif ini. Apakah mereka mencoba untuk merasionalisasi keyakinan mereka, atau mencari komunitas yang lebih religius, atau bahkan mengubah keyakinan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih sekuler.
Yang keempat yaitu pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya memegang peranan besar dalam pembentukan sikap terhadap agama dan sekularisme. Psikologi agama di sini menyoroti bagaimana individu dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan harapan budaya di sekitar mereka. Misalnya, di negara yang lebih sekuler, tekanan sosial mungkin membuat individu merasa kurang nyaman mengekspresikan keyakinan religius secara terbuka. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis, terutama jika seseorang merasakan adanya stigma atau marginalisasi. Yang kelima yaitu pengaruh pada kesejahteraan mental. Berbagai studi dalam psikologi agama menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas dapat menjadi sumber dukungan emosional dan psikologis. Namun, dalam masyarakat sekuler, individu mungkin harus menemukan sumber dukungan lain dari luar agama, seperti hubungan interpersonal atau terapi psikologis. Psikologi agama juga mengamati apakah sekularisme memiliki dampak negatif atau positif pada kesehatan mental individu, tergantung pada bagaimana individu tersebut menavigasi ketidakhadiran agama dalam kehidupan mereka. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.